Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengatur gaji 1 juta sehingga kita masih bisa menabung di setiap bulannya. Lalu pertanyaannya, gimana caranya? Oke, tonton hingga selesai ya, sehingga kamu bisa paham secara menyeluruh poin penting yang terdapat di video ini. Sebenarnya di channel Inspirasi Pagi ini, saya tidaklah pertama kali membuat konten tentang menabung dengan gaji 1 juta. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa konten tentang menabung meskipun dengan gaji 1 juta, yaitu video yang berjudul Cara Gaji 1 Juta Bisa Menabung 5 Juta Dalam Setahun, Cara Gaji 1 Juta Sehingga Bisa Menabung 700.000 Dalam Sebulan, Cara Gaji 1 Juta Bisa Menabung Untuk Membeli Mobil Dalam Rentang Waktu 2 Tahun, hingga cara gaji 1 juta bisa menabung 600.000 di setiap bulannya. Kamu bisa klik video di link deskripsi di bawah, atau kamu bisa juga kepoin video-video lainnya yang terdapat di channel Inspirasi Pagi ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur gaji 1 juta sehingga kamu masih bisa menabung secara rutin gitu. Dan kali ini saya belajar banyak dari video yang udah dipublish sama Widya Sarlina. Nah, melalui channel YouTube-nya, Widya membagikan cara gimana dia bisa menabung meskipun dengan gaji 1 juta di setiap bulannya. Dan Widya ini belum membahas lebih jauh aja di awal-awal videonya. Widya bilang kalau jangan membandingkan gaji kita dengan gaji orang lain. Ketika saya menyimak apa yang disampaikan Widya barusan, memang saya belajar banyak dengan kalimat tersebut. Kadang kita membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, entah itu teman, saudara, atau keluarga. Khususnya rezeki di aspek keuangan ya. Tapi setelah saya telaah lebih jauh, setelah saya pikir lebih lanjut, membandingkan gaji kita dengan orang lain itu cuma wasting time doang, cuma buang-buang waktu aja. Dan nggak cuma buang waktu, tapi juga buang tenaga, itu juga membuang pikiran, yang justru pikiran, waktu, dan tenaga kalau kita pakai buat hal yang positif dan produktif, itu bisa lebih menghasilkan dibanding dengan membandingkan gaji dengan orang lain. Betul nggak? Nah, Widya juga menjelaskan, kalau langkah pertama yang harus dilakukan ketika nerima gaji itu orang-orang pada ngapain coba? Kebanyakan orang terima gaji ya terima aja gitu. Kebanyakan kan gitu, ya enggak? Sebagian kecil menjawab dengan budgeting, yaitu mengalokasikan anggaran ke pos-pos pengeluaran tertentu. Tapi ternyata menurutnya itu bukanlah budgeting. Tapi apa coba? Yang perlu dilakukan pertama kali ketika menerima gaji yaitu adalah bersyukur. Nah, keren banget sih menurutku. Soalnya saya sendiri kadang juga lupa kalau tentang syukur gitu. Emang manusia tuh gitu, kalau udah nerima nikmat itu lupa untuk bersyukur. Padahal kan agama juga udah jelasin kan di surat Ibrahim ayat 7. Yaitu, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, selanjutnya Widya Sarlina juga bilang, kalau pemanfaatan uang dengan gaji 1 juta kan ya beda-beda pastinya. Ya enggak? Misalnya, Widya kan tinggalnya di Batam. Nah, kalau kamu tinggal di Surabaya, tentunya kan juga butuh penyesuaian juga perihal budgeting. Soalnya kan biaya hidup di Surabaya juga lebih mahal. Dan tentunya kamu juga harus bisa menekan pengeluaran lagi, karena contoh budgeting yang dicontohin Widya kan ini dengan asumsi biaya hidup di Batam. Karena beda kota kan juga tentunya dengan beda biaya hidup kan. Nah, Widya menjelaskan kalau target menabungnya itu dengan gaji 1 juta adalah menabung 50.000 di setiap bulannya. Mungkin kamu bakal bilang, loh, kok cuma 50.000? Kok sedikit? Nah, jawabannya adalah bukan begitu. Widya mengatakan kalau menabung itu yang penting bukan berapa yang ditabung, tapi tentang kedisiplinan dan tentang kebiasaan. Nah, tapi emang benar sih. Soalnya saya kadang mikir juga begini, kalau dengan gaji kecil aja boros, gimana kalau gaji gede? Ya enggak? Sebaliknya juga gitu. Kalau dengan gaji kecil aja bisa menabung, dengan gaji besar pun juga tetap bisa menabung gitu. Dengan gaji besar pun malah bisa menabung banyak gitu. Karena yang namanya kebiasaan itu kan terus melekat di diri kita kan. Soalnya kita itu cenderung melakukan apa kebiasaan kita di hari kemarin dan kemarin, sehingga kita itu terus melakukan kebiasaan itu di setiap harinya gitu.
Nah, budgeting yang dilakukan Widya yang pertama adalah menabung 50.000 yang udah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, budgeting yang dilakukan yang kedua adalah biaya makan. Dengan biaya makan 15.000 sehari, Widya mengalokasikan 450.000 untuk biaya makan dalam sebulan. Masuk akal kan ya? Kalau menurut saya sih ini hemat banget sih. Biaya makan 450.000 sebulan. Tapi yang saya yakini pasti makannya itu bikin sendiri di rumah dan jarang banget beli di luar. Karena kalau beli di luar pasti 450.000 itu sebulan ya nggak bakal cukup sih. Nah, selanjutnya, lalu budgeting selanjutnya adalah transportasi, yaitu 200.000 sebulannya. Kalau jarak berpergian jauh ya bisa kok menekan di angka 200.000 di setiap bulannya gitu. Tapi kalau suka main, suka pergi keluar ya 200.000 ya bisa lebih. Selanjutnya, budgeting keempat adalah jajan. Nah, Widya mengalokasikan 200.000 untuk budgeting untuk jajan ini. Selanjutnya, total uangnya itu 1 juta bisa tersebar di 5 macam pengeluaran yang udah saya sebutin tadi. Tapi ada beberapa tipe pengeluaran yang nggak dijelasin sama Widya. Terus dia ngambilnya itu dari pos yang mana gitu. Kan nggak dijelasin gitu. Misalnya, kalau ada kondangan gitu. Nah, dia ambilnya dari pos pengeluaran yang mana itu nggak dijelasin. Tapi saya beranggapan kalau mungkin dia ambilnya itu dari budget jajan sih. Mungkin dia mengambilnya itu dari budget jajan yang 200.000 itu. Sehingga dengan begitu budget buat menabung 50.000 per bulan itu nggak pernah diambil di setiap bulannya untuk keperluan semendesak apapun gitu. Sehingga 50.000 itu tetap bisa dialokasikan buat menabung di setiap bulannya. Nah, di akhir videonya Widya juga mengatakan kalau gaji berapapun itu cukup kalau kita bisa mengalokasikan dengan bijak dan tepat. Lakukanlah pengendalian diri biar kita tidak terlalu konsumtif. Nah, ini benar banget juga. Nah, ini juga saya setuju. Menurut saya, soalnya gini, cewek itu kadang kurang bisa melakukan pengendalian diri. Cewek itu logikanya itu kurang jalan kalau kena promo, ya enggak? Padahal promo ya cuma berapa persen, dan itu pun cuma taktik marketing aja. Tapi kalau cewek itu susah buat bisa menahan dari godaan promo yang terkutuk itu susah. Jadi, belajarlah untuk melakukan pengendalian diri seperti apa yang udah dijelasin Widya. Kalimat penutup terakhir dari Widya yang saya ingat banget yaitu syukuri terus apa yang dimiliki sambil terus bekerja untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang halal dan berkah. Oke, demikian video tentang cara mengatur gaji 1 juta sehingga masih bisa menabung. Jangan lupa subscribe lalu aktifkan loncengnya sehingga bisa tahu kalau ada update video terbaru. Oke, terima kasih.